Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma al-mursalin. Bisanadil muttasil ila al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Qala, Imam Nawawi berkata, babu fadli, bab fadli keutamaan, kelebihan du'afatil muslimin, orang-orang yang lemah. Dhaif, orang lemah. Du'afa, orang-orang lemah. Du'afati, orang-orang lemah. Al-muslimin wal fuqara, kalau satu fakir, kalau banyak fuqara. Wal khamilin, sifatnya khumul, orangnya khamil, jamaknya khamilin, orang susah, pakaian compang-camping, sendalnya pun rusak, berjalan kaki, itu disebut dengan khamil, sifatnya khumul. Bagaimana keadaan mereka di sana? Ya, orang-orang yang khumul, itu orang susah. Ternyata mereka ini punya kelebihan. Ada satu bab khusus dan hadis-hadisnya yang akan kita kaji. Biasa setelah bab ayat Quran, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka, wasbir, sabarkan, nafsaka, dirimu. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, tahan dirimu. Tafsirnya wahbis nafsaka, tahan dirimu. Ma'alladzina, bersama orang-orang, yad'una, yang berdoa, rabbahum, kepada Allah, bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, pada waktu siang, petang. Yuriduna wajhah, mereka hanya mengharapkan wajhah, kemuliaan Allah. Tak ada mau dia yang lain-lain, tak mau harta, tak mau kekuasaan, tak mau popularitas, tak mau dunia. Mereka berdoa kepada Allah pagi, petang, siang, malam, hanya mengharapkan wajah, kemuliaan Allah. Wajah di situ jangan artikan wajah Allah. Ini masuk dalam ayat mutasyabihat. Tentang ayat mutasyabihat ini, dua aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama aliran tafwid, serahkan pada Allah. Apa arti wajah? Tafwid, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aliran yang kedua takwil, ditakwilkan. Makna wajah artinya mulkah, kekuasaan Allah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari mentakwil, kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajhah. Kata Imam Bukhari, illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah. Sedangkan Wahabi mengatakan Allah punya wajah, masuk ke dalam mutasyabihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma dua saja, tafwid atau takwil. Kalau ada nanti ustadz yang mengajar, ketika bercerita tentang
wajah, bercerita tentang betis, bercerita tentang mata, bercerita tentang tangan. Dia bilang maknanya saya serahkan kepada Allah. Berarti dia ikut salaf. Tafwid, kalau ada nanti dia mentakwil arti tangan artinya kuasa, arti istiwa artinya bukan bersemayam, maknanya Allah maha kuasa, illa mulkah, kekuasaan Allah. Oh, berarti dia pakai mazhab takwil. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan berkaki, Tuhan bertangan, Tuhan bermata, Tuhan duduk di atas arasy, maka dia masuk dalam mujassimah, menjisimkan Allah. Batal dengan dua ayat. Ayat pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat kedua, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa dengan makhluk. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Wala ta'du, jangan kau palingkan ainaka, matamu, anhum, dari mereka. Jangan kau palingkan. Menengok orang susah tak mau. Jangan kau palingkan wajahmu dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau alihkan wajahmu dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi memang ada orang model-model begini, tak tertarik dia dengan dunia, tak tertarik dengan harta, tak tertarik dengan popularitas, viral-viral, tak tertarik. Tak tertarik dia dengan benda, tak tertarik dia dengan pujian-pujian, menghindar dari dunia. Nah, kalau dapat orang macam ini, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, tahan dirimu, duduk bersama mereka. Jadi manusia ini macam-macam. Ada yang tak tertarik kepada harta, tak tertarik kepada kuasa, tak tertarik kepada popularitas. Ada yang ingin harta, ingin kuasa, ingin popularitas, tak dapat-dapat. Jadi macam-macam. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Kita kenal banyak orang, macam-macam kita jumpa tentang sifat manusia. Itu ayatnya. Berikutnya hadisnya. Hadis nomor 252. Wa an Haritsata, dari Haritsah ibni Wahab. Haritsah ibni Wahab. Haritsah laki-laki. Banyak nama laki-laki yang di Arab itu, sampai di tempat kita jadi nama perempuan. Haritsah itu laki-laki. Atiyah, Atiyah laki-laki, bukan nama perempuan. Banyak nama perempuan di Arab, sampai tempat kita di nama laki-laki. Iman, Iman itu kalau di Arab nama perempuan. Wa an Haritsah ibni Wahab qala radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata. Apa kata Nabi? Ala, maukah kamu aku beritahukan, ala ukhbirukum, maukah kamu aku beritahukan bi ahlil jannah, mau kalian aku beritahu siapa penghuni surga itu? Kullu dha'ifin, orang-orang yang lemah, mutadha'afin, orang-orang yang dilemahkan, dihina, diejek, diolok-olok. Dha'if, lemah. Ada yang lebih parah lagi, mutadha'af, sudah dia lemah, dilemahkan, dihina, diejek, diolok-olok, jadikan bahan cemooh, bahan ejekan. Jadi rupanya jenis manusia yang begini ini dari zaman Nabi sudah ada sampai sekarang. Mereka ini penghuni surga.
Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau aqsama, kalau bersumpah mereka ini 'ala Allah. Kalau bersumpah dia 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah. Wallahi tallahi billahi la abarrahu, pasti ditunaikan Allah sumpah. La abarrahu. Banyak orang bersumpah tak jadi. Dia ini orang jenis macam ini, kalau bersumpah tertunai, saking dekatnya dia dengan Allah. Ala maukah kamu ukhbirukum, aku beritahukan, bi ahli nar, maukah kamu aku beritahukan siapa itu penghuni neraka? Kullu utullin, semua orang yang keras. Utul artinya keras, cakapnya keras, wataknya keras, sifatnya keras. Jawazin, orang yang mengumpul harta disimpannya, tak meleleh sedikit pun. Jawaz. Mustakbir, angkuh, sombong. Itulah penghuni neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita dalam hidup ini dah jumpa kita ini 4-5 manusia ini jumpa kita. Dhaifin, lemah. Mutadha'af, dilemahkan, dihina, diejek, diolok. Utullin, keras, kasar. Jawazin, suka menumpuk duit, harta, tapi tak meleleh. Mustakbir, aku sombong. Antum dalam perjalanan, dari mulai kawan sekolah, kawan di kampus, tetangga, kawan di organisasi, jiran dekat rumah, jumpa. Makin lama kita hidup, makin jauh kita berjalan, makin sering kita jumpa. Kalau ada yang mau menulis buku, cocok ini. 5 spesies manusia. Dhaif, mutadha'af, utul, jawaz, mustakbir. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita kalau ngaji, jangan kita mencari keluar, cari ke dalam dulu. Wah, setelah kita ngaji ini, cari ke dalam dulu. Kira-kira aku masuk tak ke dalam ni? Dhaif, mutadha'af, utul, jawaz, mustakbir. Setelah judul, habis judul ayat, habis ayat hadis, habis hadis makna kosakata yang sulit-sulit. Al-utullu al-ghaliz, kasar. Al-jafi, jafi artinya kering, garing gitu. Jumpa sama dia kering aja, macam di gurun pasir aja perasaan kita. Senyum tidak, salam tidak, kalam tidak. Apa kabar Pak? Sehat. Paling tahan kita 5 menit, habis itu kita bercam. Ada jenis orang macam itu. Biasanya pejabat. Pengalaman saya jumpa orang biasanya pejabat, orang-orang kaya. Berserak makanan, tak lalu kita makan. Tak ada basa-basi. Makan silakan, tak. Dia handphone. Ada. Kalau antum belum jumpa, nanti lama-lama jumpa. Al-utul, orang yang kasar dan kering. Wal jawazu bi fathil jim, wa tasdidil waw, fathah ja, wawnya jawwal, bi dha al mu'jamah, zanya pakai titik bukan qa, jawaz. Wa huwal jamu', orang yang mengumpul, kumpul duit, kumpul kekuasaan, jadi ketua ini, jadi ini, jadi ini, kumpul ini, kumpul. Al-manu' jama'a malau
wa'addadah. Itulah kenikmatan dia. Jama'a malahu wa'addadah. Kumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Ada orang model begitu. Kumpul duit, kumpul emas, kumpul harta, kumpul kekuasaan, kumpul popularitas, kumpul, tak mau meleleh sedikit pun. Jama'a malahu wa'addadah. Wakila, ada juga pendapat yang mengatakan, ini pendapat kedua. Qala, pendapat pertama. Qila, pendapat kedua. Ad-dhahmu, orang yang besar. Al-mukhtalu, sombong. Fi mishyatih, sombong, angkuh, jalan, cara berjalannya. Orang yang besar, tegap, sombong cara berjalannya. Mungkin binaragawan itu. Tapi bukan berarti binaragawan, ini cara berjalannya. Binaragawan kalau jalan begini lucu pula ya. Cara berjalan. Wakila, pendapat ketiga. Ada pendapat ketiga, al-qasir, orang yang pendek. Al-batin, pendek, tapi cara berjalannya pun angkuh juga, sombong juga. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau yang tinggi besar tadi masih ada yang dianggarkan, tapi kalau yang ini, dia bergaya, kita lucu dengan dia. Jadi begitulah sifat manusia ini. Tahap yang disombongkannya. Saya mengamati itu. Kalau duduk di acara, ada polisi, ada tentara, ada hakim, ada jaksa, ada direktur, ada orang kaya. Saya jadi pengamat menengok. Begini cara, tengok satu-satu, dari cara makannya, dari cara berjalannya, dari cara ngomongnya. Ada yang petantang petenteng aja, ada yang menengok jam, menengok cincin aja. Ada macam-macam sifat manusia. Padahal semuanya calon makanan cacing tanah semua. Itulah sifat manusia. 253. Wa an Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, marra, lewat, rajulun, ada seorang laki-laki lewat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat dia, melewati Nabi. Faqala li rajulin, dia berkata kepada seorang laki-laki. Dia berkata kepada seorang laki-laki. Nama laki-laki yang dia berkata itu sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Indahu jalisun. Kebetulan Abu Dzar Al-Ghifari duduk di samping Nabi. Lewat seorang laki-laki. Ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapat engkau tentang orang ini? Faqala, dia berkata, rajulun min asyrafin nas. Rajulun, dia laki-laki, min asyraf. Kalau satu syarif, kalau banyak asyraf, dia termasuk orang-orang mulia. Nas, di antara manusia ini dia orang mulia. Hada wallahi, ini demi Allah, hariyun, benar, betul. In khataba an yunkah, dia kalau meminang, dia asyraf, orang mulia. In khataba, kalau dia meminang, an yunkah, diterima pinangannya. Bagaimana kau tengok dia? Dia itu orang mulia, hebat. Kalau minang, dipinang. Kalau minang dia pasti diterima. Ada rupanya orang Minang tak diterima, banyak. Baru mengetuk pintu dan ditutup orang terus. Gak ada orangnya di rumah, Pak.
Wa in syafa'a an yusyaffa. Kalau dia ngasih pertolongan, diterima pertolongannya. Fasakata Rasulullah SAW. Nabi diam. Nabi diam. Summa marra rajulun akhar. Lewat satu lagi. Dah selesai. Tak lama lewat lagi satu orang. Faqala lahu Rasulullah. Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fi hadha?" Ini yang lewat nih. Faqala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin." Ini orang fuqara. Kalau satu fakir, dia ini orang fakir. Hadha hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia meminang, tak ada orang mau menerima pinangannya. Datang orang minang tak diterima orang. Wa in syafa'a alla yusyaffa. Kalau dia ngasih tak diterima bantuannya. Wa in qala alla yusma'a liqawli. Kalau dia bercakap, cakapnya pun tak didengar orang. Minang tak diterima. Ngasih bantuan pun tak diterima orang. Bercakap pun tak didengar orang. Macam abu di atas tunggul. Macam bulu kambing dihembus angin. Wujuduhu ka'adamihi. Ada tak ada dia sama aja. Hilang tak dicari, datang pun tak dipandang. Ada orang model macam itu. Faqala Rasulullah. Nabi berkata, apa kata Nabi? Hadza khairun. Ini yang orang terakhir ini. Hadza khairun. Ini lebih baik min mil'il ardi, daripada bumi seisinya. Nah, inilah orang paling baik. Mislah hadza. Orang macam ini lebih baik daripada bumi beserta isinya. Mau dipinang tak diterima, mau ngasih pertolongan pun dicueki orang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Enggak perlu, enggak. Mau bantu pun tak diterima. Bercakap pun Allah yusma'a liqaulihi, tak didengar orang. Menurut saya, antum mungkin dalam hidup pernah mengalami macam itu. Atau itu kata Nabi, hadza orang ini khairun, lebih baik min mil'il ardi mithlah. Orang macam ini lebih baik daripada isi sedunia. Kalau antum sampai ke level itu berarti antum pernah jadi orang paling hebat. Jadi yang paling hebat itu muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada tak orang macam ini? Ada. Saya pernah dibawa ke kantor LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Mau membahas Riau mau dirubah namanya menjadi Riau Al-Munawwarah. Provinsi Riau mau dirubah jadi Riau Al-Munawwarah. Jadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ingin duduk bersama lembaga adat. Karena kita ini adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Yang mengatur syarak MUI, yang mengatur adat LAM. Macam mana supaya MUI sama LAM duduk? Duduklah di lantai atas LAM. Lalu ketua MUI pun menjelaskan, kami dari Majelis Ulama Indonesia mau menjelaskan kepada datuk-datuk di LAM bahwa saya ketua MUI, kata ketua MUI, yang ini adalah sekretaris, yang ini adalah wakil, yang ini adalah seksi,
bagian ini adalah komisi fatwa. Pas giliran saya, diam dia. Jadi saya pernah mengalami macam. Kalau bercakap tak didengar orang cakap. Pas giliran ke saya, dilewatinya ke sebelah saya. Cuman waktu kita sedang disambut orang turun dari helikopter menuju pentas, disambut orang, di situ lupa kita sama Allah. Makanya Allah melupakan kita. Tapi di saat hati kita sedih, iba, di hati yang hancur berkeping, disitulah turun pertolongan Allah SWT. Jadi yang bisa memahami hadis ini yang pernah mengalami. In khataba alla yunkah. Kalau dia meminang tak diterima orang. Kata mak saya, kau jangan kau datang lagi ke rumah si fulan. Kenapa mak? Karena kalau kau ke situ lari anak gadisnya. Takut dia dianggapnya kau mengintai-intai dia. Sampai sekarang tak mau saya bertamu. Sekarang datang orang tu ramai-ramai mau bertamu, tak mau saya. Jangan kau ke situ kita masuk. Takut dia menengok kau datang. Saya tak ada niat sikit pun. Jadi saat hadis-hadis itu kalau saya baca, saya menariknya ke diri saya. Pernah saya alami. Kenapa Allah mengatakan orang yang begini penghuni surga? Karena hati itu hibah, sedih, kecewa, merasa tak ada harganya. Waktu hati kita itu sedang hancur, sedih, hibah, sampai tak ada harapan kita ke manusia, disitulah kita paling dekat. Jadi orang kalau paham dia tentang hakikat hidup, dia tidak akan mengatakan kenapa ujian ini datang bertubi-tubi. Justru dengan itulah dia dekat dengan Allah SWT. Berapa kali kita datang ke majelis zikir, majelis sholawat dengan berharap dekat dengan Allah, tapi tak dekat. Marilah kita dekat dengan Allah, enggak dekat. Tapi saat hati kita hancur karena dihina orang, dicaci maki orang, di situ dekat, lebih dekat daripada waktu kita di majelis zikir. Tapi jangan gara-gara ini antum minta bala. Menarik memang kaji masalah hati. Susah membahasakan tentang tiga. Meminang, tak dipinang, tak diterima. Mau ngasih nolong, tak mau orang terima pertolongan kita. Bercakap tak didengar. Itu kalau antum alami nanti dalam hidup antum, berkesan, manis. Sudah selesai kuliah, pulang ke kampung, ikut rapat di kantor desa, tak dipandang orang kita, disepelekan orang. Saya ada pendapat sedikit, nanti ya, ini aja dulu ya. Oh itu sedap banget. Datang kita sama emak kita, sama ayah kita, mau meminang. Oh si Anu ini pula udah dipinang siapa pula kemarin gitu ya. Memang belum lagi, baru WA aja, tapi tak lama lagi datanglah orang untuk kemari rombongan, agak 3 mobil katanya. Kita datang naik ojek. Wah, situ luka kali hati kita, hancur kan. Waktu hati itu hancur, disitulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Ada satu wali Allah, ditanya dia, kapanlah kau paling dekat dengan Allah? Waktu tahajud? Tidak. Waktu baca Quran? Tidak. Waktu berzikir? Tidak. Terus kapan? Waktu aku naik sampan.
Tiba-tiba sampan tuh sempit, ditempeleng kapten sampan tuh aja diusir. Disitulah aku paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Ada masanya kita hidup itu dibuat Allah begitu, karena Allah tuh maha cemburu. Maha cemburu itu maksudnya selama ini kita, hati kita tuh tersangkut karena ayah, karena emak, karena harta. Dibuatnya kita sampai tak bisa berpegang kepada apa. Nah, di saat itulah kita paling dekat dengan Allah SWT. Nabi Muhammad sampai ke tingkat itu. Ayah meninggal, emak meninggal, atuk meninggal, pakcik meninggal, istri meninggal, paman meninggal. Tak ada yang bisa diharapkan. Berjalan kaki ke Taif di 100 km dilempar orang Taif. Wah, disitulah jatuh sejatuhnya. Rupanya mau dinaikkan Allah setinggi-tinggi. Inilah yang tak didapatkan pejabat, orang kaya dan orang terkenal. Tak didapat. Saya setelah viral nih, mana dapat saya ini? Payah kalau mau dapat ini. Kalau mau dapat yang begini, posap pakai masker. Pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, baru bisa dapat. Pakai masker, kacamata hitam, pakai topi, pergi ke bank Jalan Arifin Ahmad. Sampai depan tuh diusir sama security. Penuh Pak, nggak daftar parkir. Nah, itu baru terasa. Atau lewat di AU. Suruhnya mobil itu berhenti. Mana pas? Nggak ada Pak gitu. Lewat sana, lewat sini. Antum kalau mau merasakan ini, habis dari sini, pergi ke AU. Pernah tak dihina orang? Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Qauluhu hairiyun, makna hairiyun bi fathil ha, ha-nya baris ha, kasrir ra, ra-nya baris bawah. Hairi, tasydidil ya, tasydid. Haqiqah, hakikat, benar. Wa qauluhu syafa'a, pertolongan bi fathil fa, baris bawah, baris atas fathah. Syafa'a bi fathil fa, bukan syafi'an. Syafa'a. Meminang tak diterima. Oke, jelas. Cakap tak didengar. Oke, tapi nolong nggak diterima. Masa nolong nggak diterima? Iya, ada. Mungkin kalian mahasiswa pernah mengalami nolong tak diterima. Biar aku yang motokopikan makalah ini ya. Enggak, jangan kamu, dia aja. Apa tak berkeping, nggak mau dibanting kan mesin fotokopi orang kan? Ada di situ. Bilang dia aja gitu. Ada santet, santet dia langsung. Mau menolong pun kita, bukan minta tolong. Kok minta tolong kita ditolak orang itu biasa. Kita mau menolong, tak mau orang. Emang menarik hadis. Hadis 254. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. Kalau nyambung ada nun wiqayah namanya. Abu Sa'id al-Khudri. Qul huwallahu ahadunil lahsan. Dzalikum fisqunil yauma ya'isal ladina kafaru. Wa qalatil Uzairu ibn Allah. Nun wiqayah, nun yang menjaga
karena sukun ketemu dengan kalimat berikutnya. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dengan neraka bertengkar. Ihtajjat artinya berhujjah, berargumentasi, surga dengan neraka. Faqalatin nar, neraka berkata, apa kata neraka? Fiya, yang masuk ke tempat aku ini, fiya, fi, yang masuk ke tempat aku, al-jabbarun, orang-orang yang sombong, ashabul fahamah, orang-orang yang punya kekuasaan, sombong, al-jabbaru. Di tempatku ini, wal mutakabbirun, orang yang membesarkan diri, orang kaya, penguasa, pejabat, itulah yang berada di tempat aku, kata neraka. Wa qalatil jannah, surga berkata, fiya, yang ada di tempatku ini, du'afa'un nas, dhaif, satu, kalau banyak du'afa, orang-orang yang lemah, an-nas, wa masakin, orang-orang miskin. Jadi surga sama neraka itu bercakap juga, inilah isi aku. Faqadallahu bainahuma, Allah menetapkan. Ini argumen, juga argumen, Allah menetapkan. Apa kata Allah? Innakil jannah, kau surga, innaki, engkau surga, rahmati arhamu bika, rahmatku, dengan rahmatku, kata Allah, arhamu bika, aku memberikan rahmat dengan engkau, man asya, siapa saja yang ku kehendaki, ku kasih rahmat, rahmatku dalam bentuk engkau. Rahmatku, kasih sayangku dalam bentuk engkau, dalam bentuk surga, ku kasih kepada siapa yang ku kehendaki. Wa innakin nar, engkau neraka, azabi, kau adalah azabku. U'adzibu bika, aku mengazab man asya. U'adzibu biki, aku mengazab man asya, siapa yang mau ku azab dengan engkau, dengan engkau aku mengazab. Walikilaikuma alayya mil'uha, kalian dua-duanya, neraka dan surga, surga dan neraka punya isinya masing-masing. Neraka isinya al-jabbarun, al-mutakabbirun, surga isinya du'afa. Jadi kalau nampak kita ada orang sombong, ada orang angkuh, kenapa sedih kita? Orang dia penghuni neraka, kenapa kita mesti sedih? Sedih kali saya Pak Ustaz, sombong kali dia, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia pejabat, cakapnya kasar kali. Apa yang kau sedihkan? Orang dia penghuni neraka, apa yang disedihkan? Makanya man arafat dunia hanan alaihi, siapa yang tahu tentang hakikat dunia ini, ringan dia menengok dunia. Ketemu jenderal, ketemu polisi, ketemu tentara, ketemu jaksa, ketemu hakim, biasa aja. Allah sampai begini-begini, oh, biasa aja. Saya macam-macam manusia jumpa saya, biasa aja. Sombong dia, penghuni neraka. Baik dia, penghuni surga, kita dekati. Penghuni neraka, iya, ngapain pula kita mesti mencari muka ke penghuni neraka? Sampai dekat-dekat, sampai, iya Pak, siapa? Biasa aja. Sedang acara, biasa. Pak ditegurnya kita, bagus. Ngapain kita ditegur penghuni neraka?
Masa dari awal acara tu sampai akhir tak ada dia senyum sekalipun. Bagus. Ngapain kita senyum sama penghuni neraka? Sombong dia, tentang dia berseragam, tentang dia kaya. Tak disalaminya saya Pak Ustaz. Bagus. Ngapain salaman sama penghuni neraka? Hebat hadis ini. Membuat kita menjadi percaya diri dan ya nggak apa-apa. Apa? Karena kita ini sebetulnya orang tuh biasa aja. Kita terlalu melu. Sampai nulis di status gibah kalian itu tadi. Kata malaikat. Parah kali kok kata malaikat. Ada sepupu saya. Dia suka kali ngeprank orang. Dia pejabat, tapi kalau dia pergi ke rumah orang apa, dipakainya sendal jepit, dia datang dia ke kantor. Tunggu ya Bapak lagi sibuk. Iya. Habis itu di CCTV itu kode-kodenya, habis itu kena marah security. Suka ada model gitu. Kita tak usahlah, biasa-biasa aja. Walikilaykuma alayya bil uha. Ada orang yang tidak pernah mengalami disepelekan orang. Ada. Macam anak saya lah. Anak saya mungkin gak disepelekan orang karena orang tahu kan itu anak Ustaz Somad. Macam Sami itu dari kecil memang udah itulah takdir dia. Dia di apa orang hazik di mana-mana anak Ustaz. Tinggi nilai kau ni, saya bilang. Iya. Karena kau pandai itu kan anak aku. Mana pandai lah kata dia. Tapi saya, yang ayah saya biasa aja, yang mak saya biasa, saya mengalami macam ini. Di SD saya ranking 16. Dibuat orang. Yang ranking 1 itu sampai sekarang nggak mau jumpa saya. Reuni beberapa kali tak datang. Di aliyah heran saya, kok aku ranking 2 ya? Rupanya ayahnya tokoh masyarakat. Pas ke Mesir bersih. Mesir tak ada pakai baking, tak ada pakai apa. Lulus saya. 100 anak Indonesia lulus saya. Baru ditunjukkan Allah. Jadi saya memang dibuat Allah, takdir saya begitu. Mungkin kalau ayah saya kiai, ayah saya buya, saya tak mengalami macam ini. Pulang Pekanbaru nih pontang panting. Bukan saya pulang ke Pekanbaru nih disambut dengan tola'al badru alaina dari airport. Enggak. Saya pulang dari Malaka naik speed ke Batam, ke Dumai. Dari Malaka turun di Dumai. Sampai di Dumai kapal itu mendarat jam 10 malam. Langsung tentara nyetop. Yang tidak ada yang jemput jangan keluar. Banyak perampok di luar. Rupanya perampok di Dumai sudah siap mau merampok TKI. Jadi mereka ini pakai mobil supir trapel. Jadi TKI ini dijemput, nanti sampai ke sawit-sawit dia ambil ini. Gak banyak yang jadi korban. Stop. Jadi saya tidur di penampungan TKI di Dumai. Tidur saya di penampungan, kamar triplek sama. Di sini aman Pak, di sana aman. Besok pagi baru pulang. Tidur saya di penampungan. Besok pagi, waktu itu lagi tren-trennya Walkman. Tahu Walkman? Pakai kaset. Walkman terbagus merek Sony setipis kaset.
Saya baru pulang dari Makkah. Hilang di Dumai itu. Dompet hilang. Itu maka berkesan kali Dumai itu bagi saya. Pulang saya naik dari Dumai ke kampung, pulang naik trapel L300. Kan saya disambut dengan rebana tola'al badr alaih. Makanya kalau saya menjelaskan hadis tentang penghinaan itu, kenapa mengena ke hati orang? Karena saya menceritakannya pengalaman true story, bukan cerita tentang orang lain. Walikilaikuma alayya bil'uha. Penghuni surga neraka itu sudah jelas, tinggal kita lagi. Makanya kalau saya muncul dalam diri saya sifat angkuh sombong, berarti kau penghuni neraka, Abu Somad. Tapi kalau dalam diri saya dilemahkan orang, dihina orang, dicaci maki orang, du'afa, berarti kau penghuni surga. Ini dekat-dekat pilkada ini saya merasa penghuni surga ini sekarang. Jejek orang, caci maki orang, dihina orang. (255) terakhir. Pertemuan akan datang baru kita masuk halaman 256. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu la ya'tir rajul, akan datang nanti pada hari kiamat ar-rajul as-samin, samin, gemuk, azim, besar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yazinu indallah, timbangan dia di sisi Allah janaha ba'udah, tak sampai seberat sayap nyamuk. Bukan 2 sayap, 1 sayap nyamuk. Ada orang gemuk, samin, azim, tegap, besar. Gemuk, tegap, besar ini apa maksudnya? Orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong, orang yang sombong, membusungkan dada. Tapi nanti pada hari kiamat di sisi Allah tak sampai setengah sayapnya. Kata kiasan ini. Nah, jadi yang badannya gemuk, besarnya tersinggung. Ini maksudnya orang yang merasa diri besar, hebat, sombong, angkuh. Begitu juga nanti kalau kalian nikah, istri kalian mengadu, berat badanku bertambah sekarang bangga, bilang nanti di akhirat kau tak sampai setengah sayapnya. La yazinu indallah janaha ba'udah, bukan jinahain, bukan 2 sayap, tak sampai 1 sayap. Tidak ada apa-apa. Makanya kalau nampak kita ada orang angkuh, sombong, berjalan gitu, mungkin kan turun dari mobil mewah. Saya sedang makan di Pak Endut Sudirman, akan saya balik ceramah, makan sendiri. Turun orang pakai mobil mewah, langsung meja saya itu pindah, saya susun orang tuh meja. Saya suka makan di luar, di dekat yang tak beratap itu. Langsung turun apanya itu, protokol pengawal, susun pindah. Keluarlah bapak. Oh, itu maka saya kalau sama tim UAS, jangan kalian usir orang makan, jangan kalian usir orang miskin, jangan dihalau.
Kenapa? Karena saya pernah diusir orang. Jadi baru saya paham rencana Allah untuk saya. Dibuat Allah saya begini, dibuatnya begini, dibuatnya begini. Karena kau nanti suatu saat akan begini. Kau dihinakan, kau dijatuhkan, kau begini. Karena suatu saat nanti kau akan jadi, jangan kau macam dia. Rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun udah lupa, hari berganti, musim berubah, udah tak ingat lagi cerita itu. Baru pulang lah 2010, 2000, orang tak kenal saya. Habis itu saya diundang ke Sialang Bungku, tausiah. Nampak saya lah orang yang mengusir saya di Pandut, duduk di lantai semen tak beralas. Pas masuk pertama ke Sialang Bungku, saya waktu itu dikawal sama orang pengawal itu lah, orang kiri mau ngasih tausiah di masjid LP Sialang Bungku. Pas lewat tuh nampak saya lah, dia duduk di lantai semen. Lama saya itu dia. Kalian kalau mau buat video pendek di film kan 3 menit bagus kan. Cari yang agak mirip macam saya, kurus, makan di depan Pandut ini. Itu cari siapa? Antum coba. Nanti saya pinjamkan Fortuner. Orang tuh dari situ ini. Cocok jadi pengawal, usir. Pinggir. Nah, itu baru buat apa ya? 10 years later, 10 tahun berikutnya, baru siapa yang cocok jadi ustadz? Kurus. Ada pula kalian yang kurus. Buat nanti dalam acara menyambut tahun baru hijrah, lomba film pendek. Kajian di Riyadhus Shalihin buat lomba film pendek hanya 3 menit. Bagus, film-film pendek yang berkesan. Yang kira-kira habis nonton itu orang. Karena kalau hadis ini dibacakan, tapi kalau dengan video pendek menyentuh. Siap panitia? Dalam rangka ulang tahun kajian Riyadhus Shalihin, lomba film pendek. Salah satu idenya itu dari saya. Lokasi syuting Pandut dengan LP. Saya menguruskan izinnya nanti untuk buat di LP. Dikawal dari pintu LP itu. Antum mau tausiah, tiba-tiba duduklah. Antum duduk. Situ. Pendek aja filmnya, tak ada dialog, tak ada pakai dialog. The best. Kita upload nanti di Instagram. Berdakwah dengan film zaman sekarang itu lebih menyentuh. Sumbernya, inspirasinya dari hadis 255. Itulah kaji kita subuh.